Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Mardiah, NIM 1803035. Kali ini saya akan membahas materi kalkulus vektor. Yang pertama adalah line integral atau integral garis dengan rumus integral dari C untuk fx, y ds sama dengan integral dengan batas dari A sampai B fx t, yt dikali dengan akar dari dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt. Contoh soalnya yang pertama adalah integral untuk 2 ditambah x kuadrat y ds, di mana C sendiri adalah setengah lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah yang pertama kita harus menentukan gambar atau dari kurvanya, di mana disebutkan tadi kurva C adalah setengah lingkaran dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1. Sehingga integral garis untuk persamaan 2 ditambah x kuadrat y ds sama dengan batas di sini adalah 0 sampai pi. Sehingga integral dari 0 sampai pi untuk 2 ditambah cos kuadrat t sin t dikali dengan akar dx per dt kuadrat ditambah dy per dt kuadrat dt sama dengan integral dari 0 sampai pi untuk 2 ditambah cos kuadrat t sin t dikali dengan di sini diperoleh dx per dt nya tadi sin t, sehingga dx per dt kuadrat adalah sin kuadrat t dan dy per dt adalah cos t, sehingga dy per dt kuadrat sama dengan cos kuadrat t. Sehingga integral dari 0 sampai pi untuk 2 ditambah cos kuadrat t sin t dt, sehingga diperoleh 2t dikurang cos pangkat 3t per 3 dengan batas 0 dengan batas bawah 0 dan batas atasnya phi, dan diperoleh hasilnya adalah 2phi ditambah 2 per 3. Materi yang kedua adalah surface integral atau integral permukaan. Dengan persamaannya, integral fx, y, z ds untuk kurva C sama dengan integral dari A sampai B f rt dikali dengan panjang dari turunan R terhadap T dt. Contoh soalnya adalah hitunglah integral permukaan dari integral lipat 2 x kuadrat ds, di mana S adalah sebuah bola dengan persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 1. Untuk menyelesaikan soal yang tadi, yang pertama kita harus menentukan representasi parametrik untuk kurva S-nya. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan sin phi cos theta, Y-nya sin phi sin theta, dan Z-nya adalah cos phi, di mana batas phi-nya adalah 0 sampai pi dan theta-nya 0 sampai 2 pi. Sehingga diperoleh R pi, theta sama dengan sin phi cos theta i tambah sin phi sin theta j ditambah cos phi k. Sehingga panjang dari hasil kali silang dari R phi-nya dengan R theta-nya adalah sin phi. Dan untuk menghitung integral permukaan dari persamaan x kuadrat ds tadi terhadap kurva S, diperoleh integral lipat 2 sin phi cos theta kuadrat dikali panjang hasil kali silang R phi dengan R theta dA. Batas phi-nya sendiri adalah 0 sampai pi dan batas theta-nya adalah 0 sampai 2 pi. Sehingga sin kuadrat phi cos kuadrat theta sin phi d phi d theta. Dan yang pertama kita akan mengintegralkan yang bagian d-nya terlebih dahulu. Sehingga integral 0 sampai 2 pi, hasil dari integral yang ini adalah cos kuadrat theta per d theta, dan dipisah terlebih dahulu integral yang phi dengan d theta, sehingga integral 0 sampai 2 pi cos kuadrat theta d theta
dikali dengan integral dari 0 sampai pi sin pangkat 3 phi dv. Di sini kita memisahkan keduanya phi dengan tetanya. Sehingga diperoleh integral dari 0 sampai 2 pi untuk penyelesaian yang ini adalah setengah dikali 1 ditambah cos 2 pi 2 theta kali d theta dikali dengan integral 0 sampai pi sin phi dikurang sin phi dikali cos kuadrat phi dp. Ini hasil dari integral ini. Sehingga sama dengan setengah dikali theta ditambah setengah sin 2 theta dengan batas atasnya 2 pi, batas bawahnya 0 dikali dengan negatif cos pi ditambah sepertiga cos angka 3 pi dengan batas atasnya pi dan batas bawahnya 0. Dengan menyelesaikan yang ini diperoleh hasilnya adalah 4 pi per 3. Yang materi ketiga adalah teorema Green. Misalkan C adalah sebuah kurva tertutup sederhana yang berorientasi positif pada suatu bidang dan misalkan dia adalah wilayah yang dibatasi oleh C. Jika P dan Q memiliki turunan parsial kontinu pada daerah terbuka D, maka diperoleh rumusnya adalah integral garis dari C Px ditambah Q dy sama dengan integral lipat 2 untuk kurva D dari do P per do X dikurang do P per do Y dA. Teorema Green sendiri digunakan untuk kurva yang tertutup. Untuk memperjelasnya, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Integral x pangkat 4 dx ditambah xy dy, di mana C di sini adalah kurva segitiga yang terdiri dari titik-titik sudut 0,0 ke 1,0 ke dari 0, ke 0,1 ke 0,0 kembali. Dari titik yang tadi kita peroleh titik 0,0 di sini, titik 1,0 di sini, dan titik 0,1 di sini. Di sini untuk menjelaskannya dari titik tersebut diperoleh kurva tertutup segitiga, di mana daerah D-nya ada di dalam. Sehingga integral x pangkat 4x ditambah xy dy untuk kurva C sama dengan integral lipat 2 dari do Q per do X dikurang do P per do Y dA. Do Q per do X. Turunan Q terhadap X. Di sini kita misalkan Q-nya adalah XY diturunkan terhadap X, maka diperoleh hasilnya Y. Dan do P per do Y-nya di sini adalah X pangkat 4. X pangkat 4 diturunkan terhadap Y adalah 0. Sehingga hasil dari ini adalah integral dari 0 sampai 1 dan integral 0 sampai 1 dikurang X, Y dikurang 0 dy dx. Di sini batas yang digunakan adalah batas dy-nya adalah 0 sampai 1 dikurang X, batas X-nya adalah 0 sampai 1. Sehingga diperoleh integral 0 sampai 1. Penyelesaian dari yang pertama ini adalah yang integral ini adalah setengah dikali kuadrat dengan batas y-nya, batas atasnya 1 dikurang X, batas bawahnya Y sama dengan 0 dx. Dan sama dengan setengah dikali integral 0 sampai 1 dikurang X kuadrat dx. Sama dengan negatif 1 per 6 dikali 1 dikurang X pangkat 3, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, dan diselesaikan diperoleh hasilnya adalah 1 per 6. Materi yang keempat adalah teorema divergensi Gauss, di mana E adalah suatu benda pejal yang tertutup dan terbatas dalam suatu ruang dimensi 3, di mana F-nya sama dengan MI ditambah NJ ditambah PK. Dan diperoleh rumusnya adalah integral dari F kali ds untuk kurva S sama dengan integral lipat 3 untuk kurva E dari D div F dv. Contoh soalnya adalah hitunglah flux medan vektor F sama dengan X kuadrat I ditambah 2 XZJ ditambah YZ pangkat 3K melewati permukaan benda pejal persegi panjang yang ditentukan oleh X besar dari 0 kecil dari 1, Y-nya besar dari 0 kecil dari 2, Z-nya besar dari 0 kecil dari 3. Penyelesaiannya adalah X kuadrat ini adalah M, 2X Z adalah N, dan YZ pangkat 3 adalah P. Turunan X kuadrat terhadap X diperoleh sama dengan 2X. Turunan 2XZ terhadap X adalah
0 dan turunan dari z pangkat 3 terhadap maaf di sini salah penulisan, di sini seharusnya do n per do y sama dengan 0, do p per do z sama dengan 3x z pangkat 2. Di sini ada terjadi kesalahan penulisan, di sini do y dan di sini do z, sehingga diperoleh integral lipat 2 fs sama dengan integral lipat 3 untuk e di f dikali dp sama dengan integral lipat 3e hasil yang tadi do m per do x-nya sama dengan 2x ditambah 0 tambah 3x z kuadrat dp. Dengan batas yang tadi x-nya 0 sampai 1, y-nya 0 sampai 2, z-nya 0 sampai 3. Sehingga diperoleh hasil integralnya adalah 60. Materi yang kelima adalah teorema Stokes. Misalkan S adalah permukaan yang batasnya adalah kurva tertutup sederhana C yang berorientasi positif. Misalkan F adalah medan vektor yang semua komponennya memiliki turunan yang parsial yang kontinu pada suatu himpunan buka yang memuat S. Maka diperoleh rumusnya adalah integral CF dikali DS sama dengan integral lipat 2 F dikali DS untuk kurva S sama dengan integral lipat 2 dari kurva F dikali KDA untuk kurva S. Contoh soalnya adalah hitunglah dengan menggunakan teorema Stokes untuk f, x, y, z sama dengan negatif y kuadrat i ditambah x. C ditambah z kuadrat k jika C adalah kurva persilangan dari bidang y ditambah z sama dengan 2 dan silinder x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 1. Penyelesaiannya adalah gambar dari kurva dari persamaan itu adalah sebuah tabel di mana bagian atasnya adalah sebuah satu persamaan dengan ditambah z sama dengan 2. Pertama kita harus mencari curl F-nya. Curl F-nya adalah sebuah matriks IJK di mana nilainya adalah do per do y terhadap z kuadrat, nilai dikurang dengan do per do z dikali x, dan nilai z-nya adalah do per do y dari z kuadrat dikurang dengan do per do z dari negatif y kuadrat, dan nilai k-nya adalah do per do x dari x dikurang dengan do per do y dari negatif y kuadrat, sehingga diperoleh curl F-nya adalah 1 ditambah 2 YK. Untuk mencari dengan teorema Stokes, integral garis dari C F dr untuk kurva C sama dengan integral lipat 2 curl F dikali ds untuk kurva S sama dengan integral lipat 2 dari untuk kurva D 1 ditambah 2G. Di sini ini adalah nilai curl F-nya dikali dengan dA sama dengan integral lipat 2 dengan batas yang pertama adalah 0 sampai 2 pi dan batas yang kedua adalah 0 sampai 1 dari 1 ditambah nilai x-nya adalah r cos theta, y adalah r sin theta, dan z adalah r-nya. Sehingga diperoleh sama dengan integral 0 sampai 2 pi untuk r kuadrat per 2 ditambah 2 dikali r pangkat 3 per 3 sin theta dengan batas atasnya 0, batas atasnya 1, batas bawahnya 0, d theta sama dengan integral 0 sampai 2 pi 1 per 2 ditambah 2 per 3 sin theta d theta. Dari penyelesaian integral tersebut diperoleh setengah dikali 2 pi ditambah 0 dan diperoleh hasilnya adalah pi. Sekian materi penjelasan dari saya. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.